sama dengan Pak Prabowo, yang mana Pak Prabowo bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi, masuk di pemerintahnya Pak Jokowi. Itu yang banyak membuat kecewa para pendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, dengan kekecewaan seperti itu tentunya di 2024 ini akan mungkin berbeda jalan dengan Pak Prabowo Subianto. Kita juga bikin relawan Ampera, aliansi lintas profesi untuk rakyat, untuk memenangi Prabowo Sandi. Tapi ya begitu, kita berjuang mati-matian ke sana ke sini, dana sendiri. Ya memang relawan begitu ya, bukan mempermasalahkan. Tapi masalahnya justru ada di Prabowo sendiri. Yang kita perjuangkan selesai, bukannya secara gentle mengucapkan selamat Anda berkuasa, kami oposisi. Ketika beliau mengatakan sudah membangun bersama rakyat, dan kemudian meninggalkan rakyat yang ketika pilpres kemarin luar biasa berkorban segalanya untuk Pak Prabowo di luar daerah itu sambutannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, sehingga ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah kecewa itu begitu mereka rasakan. Prabowo merupakan sosok yang diistilahkannya sebagai jantung kekuatan oposisi. Kekecewaan pertama saya titipkan kepada Pak Prabowo yang tidak tampak menggunakan celah yang ada untuk mendamaikan keadaan. Padahal beliau adalah jantung kekuatan oposisi. Karena itu di internal Partai Gerindra kemarin juga ada kader Gerindra yang justru mendukung Anies Baswedan. Loyalis Prabowo yang justru mengatakan bahwa Anies lah yang ini bisa mewujudkan cita-cita Prabowo untuk menjadi presiden. Artinya berikan saja suaranya Pak Prabowo kepada Pak Anies Baswedan. Barangkali kalau Pak Anies sendiri itu saya tahu beliau tuh relax, tenang, tidak ambisinya tidak menggebu-gebu, tidak ambisius lah ya. Ya, saya tidak ingin membandingkan dengan Prabowo Subianto. Loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu menuliskan surat terbuka kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu yang isinya dapat menguntungkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Surat terbuka tersebut diunggah oleh akun @sobatanis di media sosial Twitter. Akun yang memiliki 50.000 pengikut itu menceritakan bagaimana dirinya mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Salam Jenderal, saya adalah satu dari sekian puluh juta pendukungmu di 2019. Kami semua berjuang berkorban uang, waktu, tenaga, keringat dan air mata mendukungmu. Dan itu sejarah kita, ujarnya, dikutip dari Arta Ekonomi, Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Menurut pengakuannya, merapatnya Prabowo pasca Pilpres 2019 dengan alasan apapun, baginya merupakan sebuah pengkhianatan perjuangan. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto pada periode kedua Jokowi menjadi presiden, diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Apakah kami sakit hati? Tidak. Kami belajar berbesar hati seperti alam semesta ajarkan. Dan, kini kami bangkit, berjuang, tegak, dan perjuangkan calon pemimpin terbaik, lanjutnya. Namun, di luar daripada itu, kata dia, harus tetap diakui, Prabowo merupakan mentor dan gurunya Anies Baswedan. Ketika guru bertarung mengalahkan murid, itu bukanlah sebuah kebanggaan, tapi akan dianggap sebagai orang yang tega terhadap orang yang sudah dibesarkan oleh tangannya sendiri, tandasnya. Pak Prabowo, kami adalah petarung, kami adalah pejuang, tak ada rasa takut sekalipun meski harus menghadapimu dan tim pemenanganmu. Tapi kami lebih ingin Pak Prabowo lakukan tebus kesalahan langkah yang bagi kami pengkhianatan, dengan Pak Prabowo dukung dan usung Mas Anies maju di 2024, sambungnya. Dia mengaku ingin mengenang Prabowo dengan sejarah bertinta emas. Tentu sebagai bapak bangsa, guru, dan mentor. Orang bijak yang bersedia memberikan jalan bagi orang terbaik, Mas Anies. Orang yang bisa mewujudkan cita-cita besarmu, pungkasnya.